Bagian 2. Kamu adalah keseimbangan dalam kekacauan mereka. Kamu mungkin tak pernah menyadarinya sepenuhnya, tapi kehadiranmu adalah jangkar dalam lautan jiwa mereka yang bergelombang. Kamu adalah titik tenang di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri. Tanpa kamu, mereka kehilangan arah. Tanpa kamu, dunia mereka berputar tanpa poros. Mereka terbiasa melihatmu ada di sana, tersenyum walau hatimu retak, mendengarkan walau suaramu sendiri tak pernah didengar, bertahan walau jiwamu lelah, dan mereka menyangka itu semua adalah hal yang biasa. Tapi mereka lupa satu hal penting. Tidak ada keseimbangan yang tercipta tanpa pengorbanan. Kamulah yang selama ini menahan keretakan itu agar tidak runtuh. Kamulah yang menyesuaikan diri, mengatur napas saat kata-kata mereka menusuk, mengukur langkah agar tidak memicu amarah. Kamu belajar membaca isyarat dari tatapan mata mereka, memaknai diam mereka sebagai sinyal bahaya. Dan meskipun semua itu menyakitkan, kamu tetap bertahan karena kamu percaya bahwa cinta adalah tentang bertahan. Hingga akhirnya kamu sadar bahwa yang kamu pertahankan bukan cinta tapi luka yang menyamar sebagai harapan. Mereka menyebut hubungan itu stabil, padahal kamu sedang bertarung setiap hari agar semuanya tak runtuh. Mereka menyebutmu kuat, padahal kamu sedang menangis dalam diam setiap malam. Mereka memuji caramu menenangkan suasana, padahal kamu sedang menyelamatkan dirimu dari luka yang terus-menerus mereka lukiskan. Mereka tak pernah benar-benar melihat bagaimana caramu memeluk emosi mereka, bahkan saat mereka tak pernah ingin memahami emosimu. Mereka tak pernah sadar bahwa setiap badai yang mereka timbulkan, kamu hadapi tanpa pelampung. Dan mereka terlalu sibuk menyelamatkan egonya, hingga lupa bahwa kamulah yang menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Tapi semua itu berakhir ketika kamu melepaskan. Ketika kamu memilih untuk tidak lagi menjadi penenang bagi kekacauan yang tak pernah mau berubah. Saat itulah dunia mereka mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi kekacauan itu sendirian. Tanpa kamu, tanpa pelindung, tanpa penerang. Dan yang mereka temukan bukan ketenangan, tapi kehampaan. Mereka mulai sadar, bukan dunia mereka yang seimbang, tapi kamulah yang selama ini menjadi penyeimbang. Tanpa kamu, tak ada yang meredakan amarah mereka. Tanpa kamu, tak ada yang menahan luka dari membanjiri semua ruang dalam hidup mereka. Tanpa kamu, mereka adalah kapal yang karam tanpa arah. Namun, sesakit apapun kenyataan itu bagi mereka, kamu tidak lagi bertanggung jawab untuk menolong mereka. Kamu telah mengulurkan tangan terlalu lama, dan sekarang sudah waktunya kamu menarik tangan itu kembali. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu bukan penenang kekacauan siapapun. Kamu bukan tempat pelarian dari luka yang enggan disembuhkan. Kamu adalah jiwa yang layak mendapatkan cinta yang lembut, perhatian yang tulus, dan hubungan yang sehat, tanpa harus menjadi tameng bagi badai orang lain. Ingat ini baik-baik, kamu bukan alasan mereka hancur. Kamu hanya tak lagi bersedia menjadi alasan mereka bertahan dalam ilusi. Dan dalam kepergianmu, kamu memberi mereka ruang untuk menyadari satu hal penting, bahwa ketenangan yang mereka rasakan selama ini bukan karena mereka sudah baik-baik saja, tapi karena kamulah yang menjadikan semuanya terasa lebih ringan. Kini saatnya kamu menenangkan badai dalam dirimu sendiri, tanpa harus terus menjadi penenang bagi orang lain. Karena keseimbangan sejati bukan tentang bertahan di tengah kekacauan, tapi tentang menemukan kedamaian dalam keutuhan dirimu sendiri. Bagian 3. Kepergianmu menjadi cermin yang memantulkan luka mereka. Setiap orang memiliki bayangan yang berusaha mereka sembunyikan. Luka masa lalu, ketakutan yang tak pernah terucap, dan sisi-sisi rapuh
yang selalu mereka hindari untuk diakui. Dan selama kamu ada di sana, mereka tak perlu menghadapi semua itu. Karena kamu begitu sabar, begitu hangat, begitu penuh kasih, hingga mereka merasa tak perlu berubah. Mereka tinggal dalam ilusi bahwa mereka baik-baik saja, karena kamu selalu menjadi tempat untuk melarikan diri dari kebenaran yang menyakitkan. Namun, saat kamu memilih untuk pergi, semua itu berubah. Kepergianmu menjadi cermin yang jujur, yang memantulkan segala luka yang selama ini mereka tolak untuk lihat. Tidak ada lagi yang bisa mereka salahkan. Tidak ada lagi yang bisa mereka manipulasi. Tidak ada lagi yang bisa mereka bungkam dengan drama atau air mata palsu. Yang tersisa hanyalah mereka dan diri mereka sendiri yang selama ini mereka hindari. Tanpa kamu, mereka harus duduk dalam sunyi. Sunyi yang selama ini kamu jaga agar tidak melukai mereka. Mereka mulai mendengar bisikan-bisikan dalam hati yang dulu tertutup oleh suara kehadiranmu. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai mengenal rasa sepi yang tak bisa disalahkan pada siapapun. Rasa kosong yang bukan karena kamu meninggalkan mereka, tetapi karena mereka tak pernah benar-benar utuh sejak awal. Kamu tak hanya pergi dari sisi mereka, kamu juga menarik kembali cahaya yang selama ini menyinari ruang paling gelap dalam jiwa mereka. Dan saat gelap itu kembali, mereka panik. Karena ternyata mereka tak pernah belajar hidup tanpa cahaya yang kamu bawa. Mereka tak pernah belajar bagaimana menyembuhkan diri sendiri. Karena selama ini, kamu yang selalu menjadi penyembuhnya. Kamu adalah cermin yang mereka hancurkan karena tak tahan melihat bayangan mereka sendiri. Tapi kini, pecahan dari cermin itu berserakan di lantai kehidupan mereka, memantulkan bagian demi bagian dari kebenaran yang tak bisa lagi mereka tolak. Mereka bukan korban, mereka adalah pencipta kekacauan itu. Dan saat tak ada lagi yang bisa mereka kendalikan, mereka harus menghadapi satu-satunya sosok yang selama ini mereka sembunyikan, diri mereka sendiri. Mereka mengira kamu akan kembali. Mereka berharap waktu akan melunak hatimu. Tapi kali ini berbeda. Karena kepergianmu bukan tentang kemarahan, bukan tentang pembuktian. Kepergianmu adalah penemuan jati diri. Dan orang yang telah menemukan dirinya sendiri tak lagi mudah ditarik kembali ke dalam kegelapan orang lain. Mereka duduk dalam keheningan, berharap kamu datang mengetuk pintu, memeluk luka-luka mereka kembali, dan menghapus kenyataan yang kini begitu keras terasa. Tapi kamu tak datang. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu belajar mencintai dirimu sendiri. Dan itu adalah keputusan yang paling suci yang bisa kamu buat dalam hidup ini. Dan pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa kehilanganmu bukanlah hukuman. Kehilanganmu adalah pelajaran. Bahwa tak ada cinta yang bisa bertahan tanpa penghargaan. Tak ada hubungan yang bisa utuh jika hanya satu pihak yang terus memperbaiki. Dan tak ada kehadiran yang bisa dipertahankan jika terus-menerus dipandang remeh. Kepergianmu adalah titik balik, cermin yang akhirnya memantulkan luka yang selama ini mereka abaikan. Dan mungkin hanya dengan itu mereka bisa mulai berubah. Tapi apakah perubahan itu akan mengembalikanmu? Tidak. Karena kepergianmu bukan syarat agar mereka berubah. Kepergianmu adalah bukti bahwa kamu sudah selesai menunggu. Bagian 4. Mereka mencoba mengganti kehadiranmu, tapi gagal. Saat kamu benar-benar pergi, mereka menertawakannya. Mereka menyebutmu berlebihan. Mereka bilang kamu hanya sedang mencari perhatian, tapi tawa mereka tak bertahan lama. Karena diam-diam, mereka mulai merasa hampa. Dan seperti orang yang sedang ketakutan dalam gelap, mereka mulai mencari cahaya pengganti. Mereka mencari seseorang, siapa saja, yang bisa mengisi ruang kosong yang kamu tinggalkan. Dan memang, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka menggandeng tangan baru, memajang senyuman palsu, memamerkan kedekatan yang terburu-buru.
Mereka ingin kamu melihatnya, berharap kamu cemburu, berharap kamu menyesal. Tapi sebenarnya, mereka hanya sedang mencoba menipu diri sendiri. Karena yang mereka cari bukan cinta, melainkan pelarian. Orang baru itu tak mengenal pola-pola manipulatif mereka. Orang baru itu belum tahu bahwa pujian mereka penuh syarat, bahwa perhatian mereka hanya diberikan ketika menguntungkan. Tapi waktu, seperti biasa, akan membuka segalanya. Dan pada akhirnya, mereka kembali menemukan hal yang sama. Kekacauan. Hubungan itu pecah bukan karena orang yang baru, tapi karena luka lama yang tidak pernah benar-benar mereka sembuhkan. Mereka tidak kehilangan pasangan, mereka kehilangan penenang, mereka kehilangan pengertian tanpa batas. Mereka kehilangan seseorang yang pernah memahami mereka, bahkan saat mereka tidak mampu memahami diri sendiri. Tak ada yang bisa menggantikan kehadiranmu, karena kamu bukan hanya ada, kamu hadir dengan penuh kesadaran, penuh hati, penuh cinta.